Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Khalid Teknik. Hari ini kita akan melakukan perbaikan TV LG dengan seri 42LK 450. TV ini rusak dengan keluhan tidak bisa setar atau indikator hanya kedip-kedip. Sebenarnya TV ini sudah pernah servis ke bengkel kami, kurang lebihnya sekitar 2 tahunan ya. Namun saat ini untuk kerusakannya berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya di sini trouble di bagian timing control ya, atau gambarnya cacat. Untuk keluhan seperti itu, indikatornya berkedip-kedip, di remote tetap respon, namun di sini TV-nya tidak muncul gambar ataupun suara. Untuk motherboard tipe ini itu tegangan supply standby 3,5 volt itu langsung menuju ke IC BIOS dan untuk supply ke IC chipnya. Jadi untuk tegangan 24 volt dan 12 volt itu tidak mengontrol sistem digitalnya ya guys. Itu hanya sebagai VCC di bagian LCD dan di bagian IC audio, terus kemudian inverter backlight. Jadi walaupun motherboard ini dialiri tegangan 3,5 volt, itu motherboard tetap masih bisa on, cuman tidak akan tampil gambar ataupun suara karena adanya kekurangan voltase pendukung atau tegangan pendukung. Mungkin hampir semua TV merek LG ya, yang dibutuhkan itu tegangan 3,5 volt, 3,3 volt sampai 3,5 volt untuk mengetes motherboardnya. Jadi tegangan lain 12 volt, terus tegangan 24 volt itu hanya tegangan pendukung untuk switch di bagian ke VCC layar LCD dan inverternya ya, seperti ini power supply-nya. Jadi saya jelaskan kembali, meskipun di sini tegangan 3, sebelumnya tegangan 12 volt dan tegangan 24 volt hilang, tapi tegangan 3,5 volt masih ada. Asalkan tidak short circuit, itu motherboard masih bisa on, masih bisa di remote, cuman kemungkinan tidak akan tampil gambar. Jadi untuk mengetes motherboard masih respon gambar respon remote atau tidak, cuman cukup dialirin tegangan 3,3 volt sampai 3,5 volt ya guys. Kalau di sini masih bisa di remote dan masih respon remote tapi TV-nya tidak menyala, itu sudah bisa dipastikan kemungkinan di bagian motherboard itu kekurangan tegangan pendukung seperti 12 volt dan 24 volt. 12 volt itu untuk supply di bagian layar LCD-nya. Sedangkan
24 volt itu untuk suplai tegangan backlight inverternya ya guys. Apabila salah satu tegangan 12 volt dan 24 volt itu tidak keluar, otomatis TV-nya tidak akan tampil gambar ataupun suara ya. Namun masih tetap bisa respon remote. Ini untuk LG tipe ini ya guys. Di sini sudah kita lakukan test point untuk tegangan 24 volt dan tegangan 12 volt sudah keluar semua dari power supply, namun tidak masuk ke motherboardnya. Ini sudah kita tes, tegangan 12 voltnya ada dan 24 voltnya juga ada. Namun di motherboard saya cek tidak ada tegangan menuju ke panel LCD setelah TV-nya on atau motherboardnya on. Kita coba tes tegangan di PS on-nya ya. Tapi tegangan PS on ada karena di sini power supply sudah on ya, dengan ciri-ciri tegangan 24 volt dan 12 volt sudah ada. Namun di sini ternyata ditemukan ada sirkuit yang terbakar. Ya, bisa dilihat dengan kamera tadi. Ternyata di sini ada sirkuit yang terbakar, entah itu sebabnya karena kapasitornya yang terbakar atau mungkin IC step down-nya juga yang terbakar. Nah, kita belum tahu, nanti kita tes. Untuk mempermudah analisa, kita lepaskan yang lebih mudah-mudah dulu. Misalkan seperti kapasitor, karena di situ kapasitornya sudah terlihat warnanya hitam memudar. Nanti setelah kita lakukan pengetesan atau pengecekan short atau tidaknya, kalau memang short kita lepas, yang harus kita lepas dulu yaitu kapasitornya guys. Di samping kita bisa melepasnya dengan mudah dengan menggunakan solder, itu juga memang analisa dasar ya guys, teknik analisa dasar untuk mengetahui titik kerusakan komponen. Diketahui di sini jalur yang terbakar itu jalur 12 volt menuju IC step down 3,3 volt. Di sini ada step down 3,3, 12 ke 5 volt, 12 ke 3,3 volt. IC yang digunakan tipenya sama ya guys. Ini kita coba lakukan pelepasan kapasitor. Kita coba lepas kapasitornya. Setelah kita lepas, kita tes apakah masih ada short di jalurnya atau tidak. Kalau memang shortnya sudah hilang, itu disebabkan sudah pasti kapasitornya. Cuman di sini jalurnya terbakar, jadi kita juga patut curiga ya terhadap IC-nya ya guys. Ya, sudah tidak short lagi guys setelah kita lepas kapasitornya ya.
Kita bersihkan jalur-jalur yang terbakar dan kita buang kapasitornya ini. Nanti kita coba lakukan penjumperan di pin VCC-nya langsung ke tegangan 12 volt IC sebelahnya, guys. Jadi kita tanpa menggunakan kapasitor, kita buang saja kapasitornya ya, guys. Mohon maaf karena ini kondisinya hujan ya, jadi mungkin nanti suaranya agak ripple karena saya nggak ada waktu untuk melakukan pengeditan audio. Jadi ya, yang penting masih bisa terdengar oleh penonton semua dan mungkin juga bisa terdengar jelas ya, guys. Cuman agak sedikit ruing mungkin suara hujan. Di sini atapnya pakai baja ringan soalnya. Oke, guys. Di sini tidak ditemukan short lagi setelah kita lepas IC-nya ya. Mohon maaf, kapasitornya. Kurang ngopi ngomongnya salah-salah ya. Kita coba lepas motherboardnya, kita tes, kita cek bagian belakangnya tembus terbakar atau tidak. Karena ini PCB double circuit ya. Kalau misalkan tembus sampai ke belakang, mungkin ada beberapa jalur yang ikut terputus juga. Kita bersihkan sisa-sisa arang bekas terbakar dan sisa solderan. Biasanya kalau bekas kebakar itu bekas arangnya, kalau kita nggak bersihkan dengan menggunakan thinner, itu bekasnya bisa menginduksi, guys. Jadi kita harus melakukan yang betul-betul bersih, jangan sampai ada sisa arang yang tertinggal, karena itu sangat berbahaya. Ya, di sini yang sudah terlihat jelas terputus itu jalur VCC 12 volt menuju IC step down-nya. Ya, ini jalur ini. Ini coil induktor untuk tegangan 3,3 volt. Di sini sudah tidak terukur short. Kita coba jumper langsung, guys, menggunakan kabel. Coba kita jumper menggunakan kabel. Nah, kita cari kabelnya dulu. Oh ya, sudah pasti tidak ada yang short lagi. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan tidak ada yang short lagi, nanti kita lakukan penjumperan ya. Di sini kondisi TV sudah tercolok dan benar, ini yang terputus adalah tegangan 12 volt menuju ke IC-nya. Kita tidak akan melakukan penyambungan jalur dengan melewati bekas sisa-sisa jalur yang terputus ya, guys. Kita langsung jumper saja menggunakan kabel. Nah, remote-nya nyala. Nah, tombol powernya aja yang nggak nyala ini. Ya. Jadi kita nanti hidupin pakai angka aja bisa nyala. Kita tes poin semua dulu, guys. Ya. Ini tegangan 12 volt.
Ini TV sudah motherboard sudah menyala, namun tegangan 12 voltnya belum keluar. Otomatis kalau tegangan 12 volt ke panel LCD tidak keluar, ya, inverter tidak akan menyala karena sinyal PWM itu keluarnya setelah panel LCD menyala. Jadi sinyal PWM itu fungsinya untuk mengontrol backlight. Kalau 12 voltnya dari motherboard menuju panel LCD tidak keluar, otomatis jelas backlightnya tidak mungkin bisa menyala karena kerja backlight itu harus ada sinyal PWM dari panel LCD ya guys. Jadi ketika kita lakukan power on itu panel LCD-nya akan mengirim sinyal PWM untuk mengontrol kecerahan layar ya guys. Di sini untuk pin VCC-nya pin 7, pinnya sama dengan IC yang di sebelahnya itu step down untuk 5 volt, sedangkan ini untuk 3,3 volt. Jadi 3 IC ini sama, cuman bedanya itu ini sama dengan regulator LDO ya kalau di motherboard Cina. Low dropout. Untuk sementara kita lakukan penyolderan dengan menggunakan timah ya guys. Penjumperan dengan menggunakan timah. Nanti kita rapikan setelah sukses pengetesan, kita lakukan pengetesan. Di sini kita jumper dengan menggunakan timah menuju dari VCC IC chipdown-nya menuju tegangan 12 volt. Oke guys. Di sini sudah kita lakukan penjumperan. Tegangan 3,3 volt sudah keluar dan untuk tegangan 12 voltnya juga sudah keluar menuju layar LCD. Ya. Ini kita jumper menggunakan timah ya. Nanti kita ganti
dengan menggunakan kabel. Ini hanya untuk sementara aja guys. Jadi nanti timah ini kita buang, kita ganti dengan kabel biar lebih aman, lebih safety. Karena kalau timah itu tidak ada pembungkusnya ya guys. Ini hanya sekedar uji coba saja. Kalau kalian mau meniru silahkan, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau pakai kabel langsung juga boleh. Di sini pin pin 7 dari IC kita jumperkan ke tegangan 12 volt. Karena jalurnya terputus untuk pin VCC-nya. Nah, di sini 3,3 volt masuk ke IC step down lagi untuk diturunkan tegangannya. Kita ganti menggunakan kabel ya guys. Karena di sini kita sudah sukses analisa. Setelah ini kita coba tes tampilan gambarnya ya guys. Sambil istirahat dulu, kita merokok dulu guys sambil ngopi. Biar nggak cepet tua. Jadi kita kerja itu jangan terlalu serius-serius amat, nggak pernah istirahat. Nitip ini sebenarnya usianya juga sudah lumayan lama ya guys.
Oke guys, buat kalian yang lagi nonton channel saya, nonton video ini khususnya ya, bagi yang belum subscribe silakan kalian subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini ya guys, biar kalian tidak ketinggalan apabila ada video kami terbaru tentang seputar perbaikan elektronik, TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan lain-lain. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, silahkan kalian share ke teman-teman kalian yang barangkali sedang kebingungan melakukan perbaikan TV. Kalian bisa konsultasi atau langsung kunjungi situs web kami gratis ya guys, untuk konsultasi ataupun tanya jawab seputar kerusakan TV LCD LED gratis tanpa dipungut biaya. Oke guys, di sini kita sudah selesai melakukan perbaikan. Kita pasang lagi baut-bautnya, lalu covernya kita akan pasang nanti. Buat teman-teman yang masih belajar atau teknisi-teknisi yang masih pemula, silahkan kalian tonton terus videonya sampai selesai, jangan skip biar tidak gagal paham ya guys. Di sini TV LG dengan seri 42 LK450, keluhannya di remote berfungsi namun tidak tampil gambar dan suara sama sekali. Setelah kita lakukan pengecekan, semua tegangan di power supply normal, namun kita temukan sebuah jalur sirkuit yang terbakar di bagian motherboard. Simpulannya, selain kita melakukan pengetesan di bagian tegangan power supply, kita juga harus jeli dan teliti dalam mengetes secara visual ya, mengecek secara visual komponen-komponen terkait, karena ini komponennya sangat kecil-kecil sekali, kemungkinan kalau cahaya kurang terang juga mempengaruhi. Oke, TV-nya sudah on, backlight sudah menyala. Nah, di sini tegangan 3,3 yang tadinya tidak muncul sekarang sudah muncul ya guys. 3,3 volt dari IC step down yang tadi jalurnya putus terbakar karena diakibatkan kapasitas komponen kapasitornya sudah turun atau short. Ya, di sini sudah keluar logo LG-nya. Nah, oke. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Saat ini kita dan rekan-rekan kita telah selesai melakukan pengerjaan TV LCD 42 in dengan kerusakan tidak tampil gambar.
indikator hanya berkedip. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berhubung waktunya sudah malam, kita usaikan hari ini dengan pekerjaan ini ya bro.